netizen, penonton setia YouTube channel Tagar TV dan juga pembaca setia Tagar ID. Ketemu lagi sama saya, Kori Olivia, yang kali ini mau membacakan profil pilihan redaktur Tagar, yaitu tentang mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Pria kelahiran Tegal, Jawa Tengah 13 Maret 1960 ini kembali menuai kontroversi. Kali ini ia menjadi perbincangan publik setelah mendapat penolakan atas kegiatan deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI di Surabaya pada Senin 28 September 2020. Sebelumnya ia juga sempat melontarkan pernyataan bahwa pencopotan dirinya sebagai Panglima TNI pada Desember 2017 memiliki keterkaitan dengan kebijakannya mengeluarkan perintah menonton film G30S PKI. Nama Gatot Nurmantio dikenal luas sejak menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD, hingga kemudian menjadi Panglima TNI di puncak karirnya pada tahun 2015. Berhasil menduduki jabatan Panglima TNI, berikut harta kekayaan Gatot Nurmantio. Dilansir dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara, Gatot melaporkan harta kekayaannya pada tahun 2018 ketika akhir masa jabatannya sebagai Panglima TNI. Ia memiliki total kekayaan sebesar 26,6 miliar rupiah. Gatot melaporkan harta kekayaannya secara periodik dan terus mengalami kenaikan. Ketika masih menjabat sebagai Gubernur Akmil pada tahun 2010, harta kekayaan Gatot hanya sekitar 7,1 miliar rupiah. 5 tahun kemudian, ketika mengemban jabatan sebagai Kepala Staf TNI AD, aset yang dilaporkan naik menjadi 13,9 miliar rupiah. Harta kekayaan Gatot didominasi oleh aset properti senilai 15,4 miliar rupiah. Dia tercatat memiliki 17 bidang tanah dan bangunan yang mayoritas berlokasi di Bogor dan Jakarta. Sedangkan tanah lainnya tersebar di berbagai daerah seperti Solo, Klungkung, Depok, Sukabumi, dan Maluku Tengah. Sedangkan harta kekayaan lain berupa kendaraan dan mesin, Gatot melaporkan kepemilikan atas 3 mobil, yaitu Toyota Harrier Jeep tahun 2001, Toyota Alphard tahun 2006, dan Toyota Kijang tahun 1996. Semua aset tanah dan bangunan serta kendaraan milik Gatot ini diklaim merupakan hasil sendiri, alias bukan dari hasil warisan ataupun hibah. Selanjutnya, Gatot Nurmantio juga melaporkan kekayaan lain berupa harta bergerak lain senilai 46 juta rupiah, kemudian kas dan setara kas dengan nilai mencapai 10,6 miliar rupiah, dan Gatot Nurmantio juga tidak memiliki utang sama sekali. Mari kita lihat perjalanan karir Gatot Nurmantio yang terbilang moncer. Awalnya Gatot bercita-cita menjadi arsitek. Namun karena kondisi keuangan keluarga yang tidak memungkinkan, maka ia memilih untuk mendaftarkan diri sebagai tentara. Dalam penuturannya, nama yang disematkan oleh ayahnya ini merupakan inspirasi dari pahlawan kemerdekaan RI, Jenderal Gatot Subroto, yang namanya kini diabadikan sebagai salah satu nama jalan protokol di Jakarta. Setelah lulus sekolah menengah, Gatot melanjutkan ke sekolah militer pada tahun 1982. Dia memulai karirnya di pasukan infanteri Baret Hijau Kostrat dan mengemban banyak tugas berat, mulai dari tugas penguasaan teritorial, pasukan, dan pendidikan di lingkungan Angkatan Darat. Karir Gatot pun semakin meroket. Setelah ditarik dari tugas di Papua ke Jakarta sebagai Kasdiviv II Kostrat, lalu ke Dirlat Kodiklat. Kemudian pada tahun 2010, dia ditempatkan sebagai orang nomor 1 di Akademi Militer, yaitu sebagai Gubernur Akmil. Setahun menjadi Gubernur Akmil, Gatot diangkat menjadi Pangdam Brawijaya, menggantikan Mayor Jenderal TNI Suwarno. Tak sampai setahun, dia kembali ditugaskan sebagai Dankodiklat TNI AD. Lalu pada tahun 2013, Gatot Nurmantio diangkat menjadi Pangkostrat, menggantikan Letnan Jenderal TNI Muhammad Munir. Dan setahun kemudian, Gatot kembali mendapat promosi jabatan menjadi KSAD.
Pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, ia menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-30. Ketika kekuasaan beralih ke Presiden Jokowi, pada tahun 2015, Gatot dipilih sebagai Panglima TNI ke-16, menggantikan Jenderal TNI Muldoko yang pensiun dari dinas ketentaraannya saat itu. Baik netizen, sampai di sini dulu profil pilihan redaktur Tagar hari ini tentang mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan yang paling penting, tetap lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.